silakan di sini nih, di panti pakai sebelah sini. Ayo di sini. Kalau di apa ya akan luar biasa nih, mau di suster luar biasa kan? Ya. Silakan mengambil posisi menghadap ke umat. Manis-manis sekali ya. Ya. Berdiri hati ya, adik-adik. Oke, Bapak Ibu, kami minta waktu 5 menit saja untuk saya ingin memperkenalkan Suster Roda dan siapakah dirinya dan mengapa sih dia pilih jadi suster gitu ya, apa sih motivasinya sehingga mau jadi suster gitu dan sudah berapa tahun suster jadi suster. Silakan suster bercerita sedikit tentang awal terpanggil menjadi seorang suster. Kalau tadi Rafael itu ditentang oleh orang tuanya, mamanya, maka mau dicoret dari kakak ya, mama namanya. Ya. Kalau dulu saya, pengalaman saya bukan gitu. Ini pengalaman nyata. Bapak saya bilang, kalau kamu di Romo, kamu bayar dulu semua biaya sekolah dari SD sampai saya SDN. Oh, apa gitu ya? Tapi itulah panggilan Tuhan itu, Tuhan yang akan untuk motivasi panggilan. Oke, kita silakan bercerita sedikit tentang mengapa mau menjadi suster. Baik, terima kasih. Selamat pagi Bapak Ibu semua dan adik-adik serta teman-teman. Pagi, suster. Semangat ya semua. Semangat. Baik, terima kasih. Sedikit sharing pengalaman panggilan saya. Tujuan awal saya ingin menjadi suster itu ada dua. Yang pertama, saya ingin bersyukur kepada Tuhan, berterima kasih karena Tuhan sudah begitu baik dengan saya dan keluarga. Lalu yang kedua itu sebagai ungkapan syukur saya ingin mempersembahkan diri kepada Tuhan dengan cara masuk menjadi suster. Memang pada awal saya tidak tahu apa sih itu suster. Dalam perjalanan saya sekolah, lalu juga dari keluarga itu keluarga Katolik, saya sungguh merasa diberkati, semua dapat berjalan lancar. Lalu juga saya boleh bekerja. Saya waktu itu menjadi guru taman kanak-kanak di Bali. Jadi semua rasanya merasa lancar. Lalu saya ingin bersyukur. Lalu keluarga juga keluarga Katolik itu Bapak Ibu itu mengenalkan, menanamkan, mendidik dengan secara nilai-nilai Kristiani. Lalu karena keinginan itu muncul ingin menjadi suster, tentu saja juga banyak tantangan. Tetapi tantangannya lebih dari saya merasa dari diri saya sendiri. Mengapa dari diri saya sendiri? Karena saya merasa bahwa keluarga Katolik, seandainya saya masuk suster, nanti kalau saya keluar saya tidak jadi bagaimana? Jadi justru kalau orang tua sih oke-oke saja, tapi dari diri saya merasa tidak pas kalau nanti saya keluar. Tetapi dalam perjalanan toh Tuhan itu menjadi yang setia. Lalu dalam perjalanan saya juga mohon doa restu dari tante saya itu juga suster OSF di Marsudirini. Lalu saya mohon izin dan tante saya juga memberikan izin dan bekalnya adalah hanya waktu itu cukup tersenyum saja. Jadi saya minta izin suster, saya pamit dia mau masuk suster mau ngasih bekal apa. Lalu bekalnya ya sudah tersenyum saja karena senyum itu tidak berdiri. Lalu saya pikir, saya refleksi juga ternyata benar juga ya bahwa menjadi suster, tidak hanya sekedar suster, pokoknya jadi siapapun, kalau dengan senyuman itu rasanya menjadi damai. Memang tadi antara lain yang kedua masuk menjadi suster, harapannya saya juga mencari kedamaian. Karena saya melihat foto seorang suster itu kok rasanya tenang, damai, ayem. Nah di situ damai bukan berarti tidak ada masalah, bukan berarti tidak ada tantangan. Ya, damai, tenang. Masalah selalu ada dalam perjuangan apapun, dalam pilihan hidup apapun, hidup suster, hidup berkeluarga, tantangan selalu ada. Tetapi bagaimana cara menghadapinya? Bahwa menghadapinya dengan senyum itu lalu hati menjadi damai. Nah,
suster CB gitu ya. Padahal banyak suster-suster yang lain, misalnya BPHK, ada misalnya yang Bunda Teresa ya, apa namanya? Sotita Kasih ya. Iya. Lalu apalagi ada suster tapi suster kok memilih untuk masuk suster CB? Pilihan suster pada waktu itu saya juga tidak mengenal. Ada suster ini, ada suster itu, saya tidak mengenal, tidak tahu. Dan setahu saya karena saya itu SMP saya di Pakuti Luhur Klaten, lalu SPG saya di SPG Virgo Fidelis di Bawen, di sana OSF, lalu saya bekerja di Bali itu di sekolahnya Marsuti Rini. Lalu mengapa saya sampai ke CB? Saya sendiri juga tidak tahu. Karena itu karya Roh Kudus ya, jadi panggilan itu kita tidak bisa menentukan. Tetapi yang penting hati tetap terbuka. Ternyata Tuhan membukakan cara melalui Romo yang di Bali, SPD. Romo itu diam-diam meminjamkan buku CB, sejarah CB di salah satu susteran di Pangkal. Lalu diberikan ke saya. Ini titip buku baca. Saya membaca tapi juga tidak tahu artinya. Tapi dalam perjalanan ternyata buku itu buku CB. Nah setelah itu saya ditemukan dengan suster CB. Nah akhirnya berjalan itu karya Roh Kudus dong. CB itu apa aja sih suster karyanya? Suster juga, kalian suster kan mengajar di sini di sekolah, mendampingi anak-anak. Apa aja sih? Mungkin kita nggak perlu tahu suster. Apa aja sih karya-karya suster CB itu di Indonesia maupun di luar negeri suster? Singkat saja suster. CB itu singkatan Carolus Borromeus. Lalu karya-karya CB itu ada bidang pendidikan. Pendidikan itu Tarakanita. Kalau yang di Jogja itu Stella Duce. Lalu ada juga Carolus Borromeus yang di Surabaya itu bernaung di bawah Yayasan Tarakanita. Selain pendidikan juga ada karya kesehatan. Karya kesehatan itu di Carolus, di Bandung Borromeus, lalu di mana lagi Jogja itu Mati Rapeh, dan masih ada lagi berkembang di daerah-daerah yang lain. Lalu juga pastoral itu ada panti asuhan, lalu juga ada benar-benar karya di pastoral, ada di Ngablak di bawah Gunung Merapi dan sebagainya. Nah nanti kalau mau lebih kenal lagi boleh datang ke Biara. Iya, mudah-mudahan sudah ya. Ya, saya tinggal di Tarakanita. Iya, itu Bapak Ibu kalau punya anak cewek ya, bawa keluar ke sekolah sana, di komunitas suster sana nanti dibuatkan jus nanti. Ada yang ngobrol ya kan? Itu suster juga kita masak ikan itu, ikan buah itu ya. Nanti bisa ngobrol kalau ada anak atau cucunya yang bagi suster, silakan nanti berkunjung, mungkin didik dulu, ya kan? Dan siapa mereka? Mereka misalnya yang sudah tamat SMA, atau sudah selesai kuliah, atau sudah bekerja, boleh kan saya? Boleh sudah umur berapa sudah batas sudah? Bagi suster CB? Batasnya 35. 35 tuh masih ada kesempatan. Ya. Kakak SMA boleh nanti saling kenal. Tapi kalau misalnya zaman sekarang kan kalau tidak kuliah gitu juga rasanya kurang mantap gitu ya. Jadi kalau misalnya mau kuliah dulu juga baik saja supaya lebih mantap. Iya, baik ya jelas ya. Nah, suster, harapannya nih untuk adik-adik kita nih, suster. Kita kan makin lama kan kita kan semakin senior ya, jadi kita pensiun kan. Berarti kan mesti ada yang meneruskan ya kan. Nanti di romonya juga ada yang meneruskan ya kan. Ada yang promosis sudah mulai, sudah mulai 46 tahun. Promosis sudah masuk ke Cina. Yang belum gitu ya. Tentu harus ada yang meneruskan suster. Ada juga suster kan. Kira-kira apa harapan suster nih untuk orang-orang muda suster yang ada? Baik. Bapak Ibu, teman-teman dan adik-adik, tentu saja kami punya harapan. Dan jangan lupa orang tuanya juga suster. Iya, orang tua juga. Makanya tadi juga saya sapa dulu Bapak Ibu. Harapannya ke depan bahwa gereja kita itu saat ini jumlah romo juga sedikit. Waktu tanggal berapa kami ada pertemuan IDI Biara Biarawati, lalu romo dari KAC itu menjelaskan sekian banyak umat dan sekian romo. Kalau dihitung-hitung dipresentasikan itu sangat sedikit sekali romo. Maka harapannya dari kami beberapa KAC ini mengadakan live-in, mengadakan minggu panggilan supaya ada romo-romo muda yang baru. Harapan kami putra-putri Bapak Ibu itu
itu merelakan putra putri untuk menjadi romo, pastor, bruder, suster, itu kami sangat berharap untuk perkembangan gereja, khususnya gereja Indonesia saat ini. Lalu juga kami juga sebagai suster itu merindukan putra putri kami ada yang hidup bakti, ya. Untuk suster nanti kalau Tarakanita tidak ada suster bagaimana? Kadang-kadang saya juga menggelitik adik-adik yang putri romo. Nanti kamu yang ganti suster ya, kamu yang punya Tarakanita ya, saya bilang begitu. Nah maka saya juga mohon izin Bapak Ibu kalau putra putrinya tergerak atau paling tidak rajin ke kegiatan gereja, mulailah digelitik. Karena yang menggelitik itu juga dari keluarga. Kalau keluarga tidak memberikan lampu hijau, anak-anak itu ada perasaan takut. Seperti tadi saya takut mengecewakan orang tua. Nah maka harus kedua belah pihak itu berjalan bersama begitu. Ya, adik-adik, suster kecil, romo nanti yang menggantikan suster Bona, suster Jill itu adalah suster-suster kecil yang sekarang. Lalu yang mengganti romo ses, romo Pepo itu yang menjadi romo dan Bapak Kardinal, Bapak Uskup sekarang. Ya, oke begitu romo. Baik suster, terima kasih. Sebentar suster, kita sama-sama. Jadi saya mengajak ya, menegaskan apa yang dikatakan suster tadi, bagi bapak ibu yang punya anak muda, cewek cowok yang belum menikah. Kalau ada yang punya minat menjadi romo, menjadi frater, menjadi budel, menjadi suster, jangan ini panggilannya didukung ya. Jangan bilang anak tetangga aja romo, anaknya ada 5, anak saya cuma 1. Masih ingat kan? Ada bos jauh punya anak satu-satunya perempuan, masuk suster bos jauhnya, nah ingat kan? Pernah ingat kan? Nah, nanti bapak ibu kalau Tuhan memanggil anak bapak ibu, cucu bapak ibu, cicitnya, ya untuk menjadi seorang suster, menjadi biarawati, menjadi romo, menjadi imam, jangan dibatasi atau jangan dilarang, ya. Itu kok romonya kantor-kantor, masa kasih Tuhan yang ya. Jadi kita harus memberikan yang terbaik untuk Tuhan kepada Tuhan yang berkasih. Dan itu sekali lagi saya mengimbau mengajak Bapak Ibu sekalian, mari kita mendoakan panggilan-panggilan hidup bakti. Kita sisipkan dalam setiap keluarga kita supaya ada anak muda, putra putri untuk menjadi seorang imam, menjadi biara-biarawati, untuk meneruskan kalian untuk bawaan domba-domba Allah di tengah-tengah dunia ini. Ya. Dan oh ya, satu. Oke. Bapak Ibu jangan khawatir dengan panggilan hidup membiara. Ya, seandainya hidup membiara, kalau zaman dulu itu memang dikatakan kalau anak menjadi romo, jadi suster nanti menjadi hilang. Tidak Bapak Ibu, justru malah dengan ada romo, bunda, suster, putra putri Bapak Ibu itu menjadi nanti penggantinya menjadi banyak sekali. Jangan khawatir tentang masa depan Bapak Ibu di hari tua. Karena pengalaman saya bahwa saya keluarga besar. Setelah besar-besar pun anak-anak pada menikah, meninggalkan keluarga. Lalu saya sebagai anak ke-10 keluarga besar saya waktu itu tugas di Bengkulu, lalu ibu saya meninggal dan segala sesuatu itu sudah diberesi dengan panti rapih. Nah coba kalau tidak ada suster, siapa yang merawat orang tua? Jadi jangan khawatir, tentu Tuhan akan memberikan yang terbaik pada waktunya. Baik. Itu saja. Tugasnya berapa tahun sih? Tanya nih. Rata-rata di romo itu 9 sampai 12 tahun. Kalau saya 12 tahun. Dari sengaja kan. Kalau sudah jadi berapa tahun sudah? 3 atau 4 tahun? 5 tahun. Pembinaan postulan 1 tahun, novisiat 2 tahun. Lalu boleh profesi. Profesi itu memakai slayer dan pakai kalung salib. Lalu boleh berkarya di komunitas. Untuk kalau kekal 5 tahun. Baik, itu ya Bapak Ibu. Kalau mau dijelaskan silakan romo nanti di pastoran. Ya, sekali lagi terima kasih atas perhatiannya dan semoga Bapak Ibu juga selalu menyisipkan doa untuk kami para imam di tengah-tengah kelemahan dan kekurangan kami juga biarawati agar kami selalu sedia dalam kehidupan jalan kami dan dapat menjadi gembala yang baik dan murah hati. Semoga demikian. Amin. Mari usahakan kembali ke tempat. Kita lanjutkan dengan menyatakan iman kepercayaan kita. Aku percaya akan